Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 78. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Ketegangan di ruang tamu meningkat saat pengumuman kompetisi akan segera dimulai. Tetapi saat Huo Yuhao dan teman-temannya hendak menuju arena, pengawal insinyur jiwa menghalangi mereka, memicu emosi Wang Dong-er yang langsung melancarkan serangan. Satu insinyur jiwa dengan tag nomor 96 segera menghentikan konfrontasi dan meminta maaf atas sikap bawahannya, memilih untuk menghindari konflik lebih lanjut. Huo Yuhao menerima permintaan maaf tersebut, meredakan ketegangan. Setibanya di arena kompetisi, suasana menjadi lebih serius dengan aturan ketat dari aliansi Dustwater yang menekankan keadilan dan keterampilan. Huo Yuhao dan He Chaito saling bertukar pandang penuh pengertian, siap untuk menunjukkan kehebatan mereka sebagai insinyur jiwa. Sementara kedua insinyur dengan tag nomor 96 dan 98 juga bersiap, menandai dimulainya babak baru dalam turnamen yang penuh intrik ini. Huo Yuhao dengan tenang mengangkat sepotong logam putih keperakan dan memasangnya pada model alat jiwanya sambil mengaktifkan deteksi spiritual untuk mengawasi dua insinyur jiwa bertanda nomor 96 dan 98. Meskipun tidak menatap langsung, ia dapat melihat setiap langkah mereka dengan jelas. Ia terkesan dengan kecepatan dan presisi luar biasa yang ditunjukkan kedua insinyur itu, yang tampak sangat akrab dengan pekerjaan mereka dan menggunakan pisau pahat khusus untuk mengukir logam. Pisaunya menarik perhatian Huo Yuhao, terutama pisau berwarna merah tua milik nomor 96 yang memiliki desain menakjubkan dan kemampuan memotong yang luar biasa. Sementara itu, pisau milik nomor 98 berwarna hijau tua dengan ukiran naga, meninggalkan jejak kehijauan pada logam yang menunjukkan elemen angin dalam penggunaannya. Huo Yuhao menyadari bahwa kedua pisau tersebut termasuk dalam daftar bergengsi papan ukiran pisau ukiran yang berisi 100 pisau terbaik di benua, termasuk pisaunya sendiri yang hampir terlupakan. Merasa kesal karena tidak memanfaatkan pisaunya dalam kompetisi, Huo Yuhao memilih untuk tetap rendah hati dan mengikuti rencana awal untuk membuat alat jiwa kelas 4 dengan metode tradisional. Namun, melihat kecepatan kedua insinyur jiwa tersebut, ia merasa mereka tidak akan mampu memenangkan taruhan. Tak lama setelah itu, nomor 96 dan 98 menyelesaikan alat jiwa mereka dalam waktu kurang dari 1 jam, menghasilkan karya yang sempurna. Sementara Huo Yuhao dan He Chaito memerlukan 3 jam untuk menyelesaikan alat jiwa yang biasa-biasa saja. Setelah putaran ini hanya tersisa 48 peserta, dan Chen An memberikan informasi bahwa babak selanjutnya akan lebih sengit dengan format pertarungan 1 lawan 1. Sementara He Chaito berusaha menghibur Huo Yuhao yang merasa rugi 300.000 koin jiwa emas. Wang Dong-er yang ceria menambah suasana. Huo Yuhao menyadari bahwa tantangan sesungguhnya baru akan dimulai, dan ia harus memanfaatkan semua kemampuannya untuk memenangkan kompetisi ini. Pagi yang suram dan gerimis tipis melimuti Radian City, memberikan suasana sejuk yang menyegarkan saat Wang Dong-er mendorong kursi roda Huo Yuhao keluar dari hotel. Dengan payung besar yang dipegang Nana, mereka bersama anggota tim lainnya berjalan mantap menuju arena kompetisi. Suasana basah dan berembun ini menciptakan momen tenang sebelum tentangan yang menanti di depan mereka. Malam sebelumnya, setelah turnamen yang melelahkan, Huo Yuhao berhasil membawa timnya kembali ke hotel tanpa menarik perhatian. Di dalam kamar, Wang Dong-er duduk di sampingnya dengan rasa ingin tahu saat Huo Yuhao bersiap melaksanakan rencananya. Dalam keheningan, aura spiritual lembut mulai mengalir dari tubuhnya, dan sebuah retakan emas samar muncul di dahinya, membentuk mata ilahi yang memancarkan kekuatan luar biasa. Dari mata ilahi, cahaya hijau kebiruan meletus, memunculkan sebuah pisau pahat kecil yang berkilauan.
dikenal sebagai pedang penjaga kehidupan. Pisau ini yang tampak seperti zamrud transparan memancarkan energi kehidupan yang padat. Saat Huo Yuhao memegangnya, bilah itu bersinar hijau tajam dan dengan gerakan halus, ia menembus meja di depannya, mengubahnya menjadi debu halus, mengejutkan Wang Dong'er yang menyaksikannya. Huo Yuhao menjelaskan bahwa pedang penjaga kehidupan terbuat dari emas kehidupan, material langka yang mampu menghancurkan benda mati dengan menyerap energi kehidupannya. Namun, ia sadar akan potensi perhatian yang tidak diinginkan dan menyamarkan bilah itu menjadi pisau pahat biasa. Selama malam, ia menggunakan energi kehidupan dari bilah tersebut untuk mempercepat pemulihannya melawan dampak dingin energi Ultimate Ice. Pagi pun tiba dan Huo Yuhao serta tim Sekte Tang bersiap menghadapi lawan mereka, Sekte Clearjet, dengan semangat baru dan harapan besar di tengah dinginnya atmosfer pagi. Sekte Clearjet, entitas misterius dalam turnamen Master Jiwa Kontinental Elit Muda, menjadi pusat perhatian banyak kalangan. Mereka menunjukkan performa yang mengesankan selama fase eliminasi dan pertandingan round robin. Dengan pemimpin yang selalu tertutup di balik topi bambu kerucut, menjaga identitasnya tetap rahasia. Setiap kali bertarung, mereka hanya menurunkan 6 anggota ke arena, menciptakan suasana penuh teka-teki yang menarik perhatian penonton. Gaya bertarung Sekte Clearjet sangat khas, menimbulkan dugaan bahwa mereka berhubungan dengan sekte tubuh. Namun, sebenarnya mereka adalah kumpulan insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon yang berkantor di Radian City. Terkenal dengan teknik tempur jarak dekat yang memanfaatkan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatan fisik. Keahlian ini memberikan mereka keuntungan dalam pertarungan dibandingkan banyak tim elit lainnya. Hari pertandingan antara Sekte Tang dan Sekte Clearjet pun tiba, dan arena dipenuhi penonton yang antusias. Suasana hangat di ruang tunggu berubah tegang ketika tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial dipimpin oleh Xiao Hongchen menatap tajam ke arah tim Tang. Provokasi dari Susansi, anggota Sekte Tang, semakin memperburuk ketegangan hingga seorang Doulou turun tangan untuk menenangkan situasi. Di sisi lain, Huo Yuhao memimpin Sekte Tang dengan percaya diri, melihat pertandingan ini sebagai kesempatan latihan. Setelah meraih kemenangan sebelumnya melawan Kekaisaran Sun Moon, kepercayaan diri tim meningkat meski mereka tidak diperkuat Bei-Bei. Saat waktu pertandingan tiba, kedua tim menuju arena tunggu masing-masing dan ketegangan semakin meningkat. Wang Dong'er melangkah anggun menuju arena di tengah gerimis, bersiap berhadapan dengan perwakilan Clearjet, Yu Chen. Dengan wasit Doulou kelas 9, Zheng Zan, mengingatkan akan aturan. Atmosfer semakin panas menanti kejutan dari Sekte Clearjet atau dominasi Sekte Tang. Wang Dong'er berdiri dengan penuh percaya diri di atas panggung, memandang lawannya Yu Chen yang menatapnya dengan penuh permusuhan. Dendam yang terpendam mungkin berasal dari hasil putaran sebelumnya, namun bagi Wang Dong'er hal itu tidak mengganggu fokusnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menunjukkan sikap superioritas, sementara Yu Chen bersiap di sudut panggung, menunggu tanda untuk memulai pertarungan. Begitu wasit Zheng Zan mengumumkan dimulainya pertarungan, Wang Dong'er bergerak lincah seolah melayang dengan sayap Dewi Kupu-Kupu yang bersinar di punggungnya. Cahaya keemasan memancar saat ia berusaha menghindari celah untuk lawannya, sementara Yu Chen memanggil 2 senjata berduri tajam dan memunculkan 5 cincin jiwa yang mengelilinginya, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Meskipun terkejut oleh kecepatan Yu Chen, Wang Dong'er tetap tenang dan anggun. Dengan sayapnya yang berfungsi sebagai bilah tajam, ia menangkis serangan lawan, meski dentingan logam menandakan bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Wang Dong'er menyadari potensi besar senjata jiwa lawannya, namun ia tidak mundur, tetap berdiri teguh dalam menghadapi serangan. Yu Chen berusaha memanfaatkan kecepatannya dengan menciptakan 7 bayangan identik yang mengepung Wang Dong'er. Namun, ia dengan tenang mengaktifkan heksagram arai, formasi cahaya emas yang tidak hanya melindunginya, tetapi juga menyerang. Bayangan-bayangan Yu Chen runtuh dan Wang Dong'er melanjutkan serangannya dengan Butterfly Good Slash, menciptakan ratusan bilah cahaya yang memaksa Yu Chen mundur. Saat Yu Chen mencoba menggunakan Invisible Barrier untuk melindungi diri, Wang Dong'er sudah siap dengan serangan terakhirnya, membuktikan bahwa keahlian dan ketenangan dapat mengalahkan kekuatan dan kecepatan murni, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu elit generasi baru.
Wang Dong-er menghadapi serangan dari Yu Chen dengan senyuman santai, bersiap dengan meriam berat di bahunya yang meledak, mengeluarkan cahaya perak yang menghentikan laju serangan Yu Chen dan mendorongnya mundur. Meskipun terganggu oleh ledakan, Yu Chen tetap melanjutkan serangannya dengan kecepatan yang luar biasa. Wang Dong-er yang telah mempersiapkan langkah selanjutnya, melipat sayapnya dan memanggil palu hitam pekat, menciptakan atmosfer berat di sekitarnya. Ketika palu bertabrakan dengan serangan Yu Chen, dentingan keras terdengar dan Wang Dong-er meluncur mundur dengan stabil, sementara Yu Chen kehilangan daya dorongnya. Setelah tabrakan tersebut, Wang Dong-er melemparkan palu hitam ke arah Yu Chen, menciptakan lingkaran cahaya emas yang membatasi ruang geraknya. Terpaksa menangkis serangan itu, Yu Chen terhimpit mundur. Sementara Wang Dong-er dengan sigap menarik kembali palu tersebut, menegaskan statusnya sebagai pemilik Clear Sky Hammer, salah satu alat jiwa paling kuat di dunia. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Wang Dong-er yang berhasil menjebak dan melemahkan Yu Chen. Kemenangan ini tidak hanya menonjolkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan kontrol luar biasa Wang Dong-er. Ia tetap waspada terhadap gaya bertarung ekstrim Yu Chen, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun dapat membalikkan keadaan. Meskipun tidak mengalami cedera serius, Yu Chen mundur dari panggung dalam keadaan lemah, merasakan rasa takut setelah kekalahannya. Sementara itu, di tengah sorakan penonton, Wang Dong-er bersiap untuk menghadapi lawan berikutnya. Adler dari Sekte Clearjet menandai awal babak baru yang penuh tantangan dalam turnamen ini. Di tengah arena yang dipenuhi sorakan dan ketegangan, seorang pemuda dengan sayap hitam pekat melangkah maju, memancarkan aura mencekam. Cahaya merah darah menyorot dari matanya, sementara taring tajamnya menambah kesan menakutkan. Aroma darah yang menyengat memenuhi udara, menarik perhatian semua orang, termasuk Imperial Tutor Kekaisaran yang mengamati dari podium utama. Ia mengomentari bakat luar biasa pemuda itu dan memerintahkan seorang wanita misterius berbaju merah untuk menawannya setelah kompetisi. Wang Dong-er dengan sayap kupu-kupu biru keemasan yang menawan, bersiap menghadapi pemuda dari Sekte Clearjet, Adler yang memiliki jiwa bela diri kelelawar vampir. Pertarungan dimulai dengan ketegangan yang memuncak saat Adler meluncur cepat menggunakan cakarnya yang tajam, berusaha mengalahkan Wang Dong-er dalam serangan yang berbahaya. Kecepatan dan ketangkasan Wang Dong-er terlihat jelas saat ia melayang di udara, siap memberikan perlawanan. Dalam pertarungan yang berlangsung sengit, Wang Dong-er meluncurkan serangan cahaya Dewi Kupu-Kupu yang berkilauan, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Meskipun Adler menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa berkat ekolokasi khas kelelawar, Wang Dong-er tetap sigap menangkis setiap serangan. Suasana semakin panas saat bentrokan antara keduanya menghasilkan getaran yang mengguncang udara di arena. Ketika Wang Dong-er berhasil mendesak Adler, pemuda itu mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya, Terror Strike, yang membuat Wang Dong-er terhenti sejenak. Dalam momen kritis itu, Adler memanggil bayangan berwarna darah, meningkatkan kekuatannya secara drastis dan mulai menyerap esensi darah Wang Dong-er. Namun, meskipun tertekan, Wang Dong-er menunjukkan ketangguhan luar biasa. Su Sanxi dan Huo Yuhao mengamati dengan cermat, menyadari potensi besar Adler tetapi tetap percaya pada keunggulan Wang Dong-er, menantikan hasil akhir pertarungan yang penuh ketegangan. Pertarungan antara Wang Dong-er dan Adler semakin intens. Meskipun Wang Dong-er memiliki keunggulan dalam tingkat kultivasinya, Adler yang didukung oleh boneka Blood Shadow melancarkan serangan mematikan menggunakan sayapnya yang membesar dan alat jiwa kelas 6, M-Tyrann Bloodnet, yang menembakkan garis-garis darah tanpa peringatan. Tekanan dari serangan Adler terus menggempur Wang Dong-er yang berusaha bertahan di tengah ancaman tersebut. Namun, dengan ketenangan dan keberanian, Wang Dong-er memanfaatkan pergeseran instan untuk menghindari serangan mematikan Adler. Ia juga mengaktifkan penghalang jiwa pelindung kelas 6 yang berhasil menangkis sebagian besar serangan yang datang. Keberaniannya membantu Wang Dong-er tetap tegar meski terdesak oleh serangan bertubi-tubi. Adler merasa tertekan, meluncurkan keterampilan jiwa keduanya Terror Strike untuk mengganggu konsentrasi Wang Dong-er. Meskipun demikian, Wang Dong-er tetap mampu menangkis serangan tersebut dengan penghalang jiwa pelindungnya. Ketika cincin jiwa keempatnya bersinar, arai heksagram muncul dengan cahaya keemasan, menandakan bahwa ia siap untuk melawan lebih kuat.
Dalam keadaan terdesak, Adler mengeluarkan senjata pamungkasnya, cincin jiwa kelima yang memancarkan ancaman mengerikan. Namun saat serangan itu hampir mencapai puncaknya, cahaya darah yang menyelimuti tubuhnya mendadak terhenti. Ledakan mengerikan terjadi saat Adler tidak dapat melindungi dirinya, mengirimkan darah dan dagingnya terbang ke segala arah. Penonton terkejut, termasuk Kapten Sekte Clearjet, saat terungkap bahwa darah Wang Dong-er memiliki kandungan unik yang menyebabkan efek tak terduga dalam pertarungan ini, menambah nuansa misteri dan teka-teki. Setelah pertarungan yang sengit, wasit Zheng Zan mengumumkan kemenangan Sekte Tang. Namun perasaan janggal menyelimuti Wang Dong-er saat ia menyadari bahwa lawannya Adler kini tergeletak tak bernyawa. Pikiran tentang kemungkinan kematian tersebut disebabkan oleh darah yang dihisapnya mengusik pikirannya, menjadikan kemenangan terasa berat dan penuh kegalauan. Di tengah lamunannya, kekacauan kembali muncul saat sosok berjubah hitam melesat ke arena dengan aura mematikan. Dengan cakar emas yang siap menghabisinya, serangan brutal itu membuat Wang Dong-er terpaksa menggunakan teknik Ghost Shadow Complexing Track untuk menghindar dari bahaya yang mengancam. Kewaspadaan dan kecepatan reaksi Wang Dong-er berhasil menyelamatkannya dari serangan mendadak. Wasit Zheng Zan segera turun tangan untuk menghentikan serangan tersebut, dan dengan kemarahan yang membara, ia mendiskualifikasikan sosok berjubah hitam itu yang ternyata adalah Kapten Sekte Clearjet. Wanita itu didorong oleh dendam atas kematian saudaranya Adler, tetapi Zheng Zan menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan, menyatakan Sekte Clearjet kalah dalam babak ini. Setelah melewati 2 pertarungan berat, Wang Dong-er memilih untuk menyerahkan babak berikutnya kepada rekannya Xiao Xiao yang maju dengan semangat juang tinggi. Sebelum berpisah, Wang Dong-er memperingatkan Xiao Xiao tentang lawan yang berbahaya, sambil merencanakan strategi agar ia menjadi pengalih perhatian Kapten Sekte Clearjet. Pertarungan dimulai dan Xiao Xiao menunjukkan ketenangan dan pengendalian luar biasa dengan kuali penghancur jiwa 3 kehidupannya menghadapi lawan tangguh Qin Yuyu dalam pertarungan yang penuh taktik dan keahlian yang memikat penonton. Dalam arena yang tegang, Xiao Xiao bersiap menghadapi lawannya Qin Yuyu dengan tekad yang kuat. Hanya terpisah 10 meter, Xiao Xiao segera mengambil inisiatif dengan senjata jiwanya, yaitu kuali penghancur jiwa 3 kehidupan. Dengan semangat membara, ia melemparkan kuali besar tersebut ke arah Qin Yuyu, menciptakan tekanan yang mengguntur. Meskipun Qin Yuyu berhasil menahan serangan dengan pedang besarnya, dampak dari kuali itu membuatnya terhuyung mundur. Tanpa memberi kesempatan pada lawannya untuk bernafas, Xiao Xiao cepat mengejar kuali yang jatuh dan mendorongnya maju dengan lapisan cahaya hitam yang melindungi tubuhnya. Serangannya yang terus-menerus menekan Qin Yuyu membuat situasi semakin sulit bagi lawan. Terpojok, Qin Yuyu mengeluarkan serangan balik dengan pedangnya. Namun Xiao Xiao tetap tenang dan memanfaatkan kuali sebagai perisai untuk menghentikan serangan pedang yang tajam. Pertarungan semakin intens ketika Qin Yuyu mengaktifkan baju zirah hijau tebalnya dan menyerang dengan percaya diri. Meskipun Xiao Xiao berhasil memblokir setiap serangan, tekanan dari Qin Yuyu mulai memojokkannya, menyadari bahwa bertahan bisa menguras tenaganya. Xiao Xiao mengubah strateginya, menggunakan kuali untuk menciptakan lintasan serangan yang membingungkan sambil mengamati celah-celah pada pertahanan lawannya. Saat Qin Yuyu menunjukkan tanda-tanda kelelahan, Xiao Xiao memanfaatkan kesempatan itu dengan teknik rahasia Sekte Tang, mengontrol naga penangkapan derek. Ia memanipulasi kuali untuk memutar dan menarik senjata lawannya, membuat Qin Yuyu terjebak. Dalam serangan penutup yang kuat, Xiao Xiao meluncurkan kuali dengan kekuatan penuh, membuat Qin Yuyu terlempar dan akhirnya menyerah. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Xiao Xiao yang menunjukkan bahwa di balik sikap lembutnya tersembunyi kekuatan luar biasa, mengundang kekaguman dari Zheng Zan dan penonton lainnya. Situasi semakin sulit bagi Sekte Clearjet yang kini tersisa hanya 3 anggota. Sementara Sekte Tang telah mengumpulkan 4 poin. Di pihak Sekte Tang, pemimpin mereka Huo Yuhao memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Sekte Clearjet bertarung di babak grup dengan tujuan melemahkan mereka untuk memenangkan Shrek Academy. Rencana ini disetujui oleh rekan-rekannya yang memahami strategi tersebut. Kapten Sekte Clearjet memilih Xue Bing, salah satu anggota terkuat untuk melawan Sekte Tang.
Dengan percaya diri, Suebing maju ke arena setelah wasit memberikan tanda untuk memulai pertarungan. Memiliki 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan 1 hitam, ia menunjukkan kekuatan luar biasa sebagai kaisar jiwa 6 cincin dan melancarkan serangan dengan jiwa bela diri anakonda raksasa yang mengesankan. Xiao Xiao meskipun dihadapkan pada lawan yang kuat, tetap tenang dan memanggil kuali penghancur jiwa 3 kehidupannya untuk melindungi dirinya. Ketika anakonda besar menerjang, benturan pertama terjadi dan Suebing terus menyerang. Namun, Xiao Xiao mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya, Seal Cauldron, yang membelah kuali menjadi 3 dan menyegel anakonda dalam energi segel yang kuat, mengurangi kekuatan Suebing secara drastis. Dengan demikian, kemenangan Sekte Tang menegaskan keunggulan mereka dan membuka jalan menuju kejayaan. Sementara Sekte Clearjet harus menghadapi tantangan berat di depan. Xiao Xiao berdiri tegas di tengah arena meskipun kultivasinya tidak sebanding dengan lawannya, Suebing. Namun ia memiliki senjata pamungkas, yaitu kuali penghancur jiwa 3 kehidupan yang mampu melemahkan kekuatan jiwa lawan. Dalam 3 detik saat Suebing terperangkap oleh kemampuan Cauldron Seal, kekuatan anakonda yang menjadi jiwa bela dirinya merosot drastis. Meskipun ia berhasil lolos dari segel tersebut, Suebing merasa lemah dan limbung akibat tekanan dari kuali jiwa Xiao Xiao. Menyadari bahwa mengandalkan kekuatan murni tidak akan cukup, Xiao Xiao mengerahkan seluruh kemampuannya. Cincin jiwa ketiga, kedua, dan pertama menyala secara berurutan, dan kuali raksasa yang dipanggilnya tumbuh lebih dari 3 meter sebelum menghantam tanah. Dentuman besar mengguncang arena, menciptakan 3 lingkaran cahaya hitam yang meluncur ke arah Suebing. Dalam bentuk anakonda, Suebing hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi sebelum serangan bertubi-tubi itu menghantamnya. Xiao Xiao melancarkan 3 keterampilan jiwa, Cauldron Quake, Cauldron Sweep, dan Cauldron Might secara berurutan tanpa jeda. Dampak serangan ini sangat besar dan meskipun Suebing adalah seorang kaisar jiwa, ia tidak mampu menahan serangan tersebut. Darah segar menyembur dari mulutnya, tetapi meskipun terluka, Suebing tetap berdiri dengan tekad. Akhirnya ia harus mengakui kekalahan dan meninggalkan arena dengan wajah penuh rasa malu. Setelah pertarungan, Xiao Xiao merasa lega meskipun merasa belum memberikan yang terbaik. Huo Yuhao, pemimpin tim Sekte Tang, memuji usahanya dan kemudian membuat keputusan mengejutkan untuk melewatkan pertandingan individu berikutnya dan langsung menuju babak kelompok. Banyak penonton yang menganggap ini sebagai bentuk ketakutan, tetapi yang cermat memahami bahwa Sekte Tang mengorbankan poin individu demi memastikan kemenangan di babak kelompok, terutama dengan kondisi Suebing yang terluka parah. Sobat Spoilers, itulah spoiler dari episode 78 Donghua seri Shaolin 2. Spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan, baik dari kata ataupun istilah, serta kelebihan ataupun kekurangan durasi, harap dimaklumi. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Tetap semangat dan sampai jumpa.